Iya, Siap, Dok. terima kasih. Iya, Dok. Bisa dimulai ya? Oke, yang izin memulai, Dok. Tinggi, Dokter. Selamat pagi kepada Dokter Ido Bagus Putrawan, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Selamat pagi kepada rekan-rekan residen sekalian. Hari ini saya mendapatkan tugas dari Prodi untuk memoderatori kuliah khusus dari Dokter Ido Bagus Putrawan tentang inkontinensia urin. Eh, Pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan kuliah khusus ini yang akan diberikan oleh Dokter Ide Bagus Putu Putrawan, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Untuk dan waktu dan tempat, saya persilahkan, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Cakordo Wahyu sudah membuka acara. Selamat siang, adik-adik residen. Suaranya jelas ya, Dokter Cak? Pakai masker soalnya. Jelas, Dokter? Jelas terdengar, Dok. Baik, saya ditugaskan oleh Prodi dan Divisi ya, membawakan tentang inkontinensia urin. Kita berbagi ya, nanti saya izin share konten. Kok enggak mau ya? Kelihatannya? Durung, Dokter. Durung, Dok. Residen geriatri yang dicoba ya? Coba bantu saya ke sini. Udah kelihatan? Sampun, Dok. Sampun, Dok. Sampun. Oke. Sebentar, ini agak. Baik, kita mulai ya. Saya akan membawakan materi tentang inkontinensia urin pada elderly ya. Jadi sebelum membahas inkontinensia, saya ingin merefreshing tentang apa itu mixturation. Yaitu satu proses di mana mengeluarkan urin dari tubuh kita yang melibatkan suatu spinal reflex autonomic komplit ya, sehingga kita bisa mengeluarkan urin dari tubuh yang difasilitasi ataupun dihambat oleh pusat-pusat saraf otak yang lebih tinggi. Nah, kalau kita mengingat kembali, refleks mixturation ini terjadi mengikuti beberapa state ya. Kalau urin berisi sekitar 150 sampai 300 mili itu dikatakan state 1, maka sensasinya mulai atau awal kita ingin berkemih ya, tapi masih kita bisa tahan. Kemudian kalau bertambah lagi sampai 400 cc itu sudah ada rasa penuh sebenarnya di kandung kemih, tetapi itu masih tetap bisa ditahan. State 3 itu sekitar 400 sampai 600 mili biasanya sudah merasa tidak nyaman ya, setelah penuh tidak nyaman. Tetapi kalau ada kondisi tertentu kita tidak diizinkan, ada kondisi yang kemudian tidak mengizinkan kita ke kamar mandi, maka kita masih bisa menahan. State 4 kalau berisi 600 sampai 700 mili itu sudah mulai nyeri ya, tetap bisa ditahan tapi sudah nyeri.
Dan umumnya kalau sudah 700 cc ke atas, itu tidak bisa ditahan, kencing akan keluar. Ya. Jadi kalau kemudian adik-adik mendapatkan pasien yang gelisah, kemudian dipasang shower kateter, belasnya penuh, urinnya keluar 1500 cc, artinya itu sudah retensi. Ya. Nah, ini adalah siklus dari berkemih. Ya. Ada fase storage atau penyimpanan dan emptying phase. Ya. Pada fase storage itu pengisian bladder, di mana pada saat terjadinya pengisian kandung kemih, maka otot-otot detrusor akan mengalami relaksasi. Ya, di satu sisi, uretra akan mengalami kontraksi untuk mempertahankan supaya urin tidak keluar. Begitu juga otot-otot di dinding panggul, di pelvis, ya, dia akan berkontraksi juga membantu untuk mempertahankan supaya urin tidak keluar. Fase berikutnya, ya, kalau terus terisi, ya, namanya fase sensasi awal, ya, itu tetap detrusor akan relaksasi, uretra akan makin kuat kontraksinya untuk mempertahankan kencing tidak keluar, kemudian di otot-otot dinding panggul atau dinding di pelvic juga kontraksinya akan lebih kuat sehingga masih mampu mempertahankan urin tidak keluar secara spontan. Dan kemudian kalau sudah full sesuai dengan state tadi dan ada keinginan untuk berkemih, maka masuk pada fase emptying, di mana detrusor akan melakukan kontraksi, ya, dengan kendali dari individu tersebut. Di satu sisi uretra akan relaksasi, otot-otot dasar panggul juga akan relaksasi, dan terjadilah proses berkemih yang normal. Ya, begitu juga selanjutnya masuk ke storage phase. Nah, ternyata untuk bisa melakukan suatu kontinen yang normal, ya, diperlukan suatu mekanisme neurological control yang terintegrasi, yang melibatkan status mental, mobilitas, ketangkasan, ya, maupun motivasi. Jadi kalau ada gangguan di antara faktor-faktor ini, maka biasanya akan terjadi gangguan proses berkemih. Nah, kita masuk kepada inkontinensia urin. Berdefinisi dikatakan keluarnya urin yang tidak disengaja atau yang tidak diinginkan dalam jumlah atau frekuensi yang cukup untuk menyebabkan terjadinya masalah sosial dan atau masalah kesehatan. Dan ini bukanlah suatu konsekuensi dari aging proses maupun menopause. Ini perlu diingat. Jadi inkontinensia urin bukanlah suatu konsekuensi dari aging proses ataupun menopause. Ini prevalensinya. Kalau kita lihat prevalensinya akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Ya. Ini kalau dilihat di Indonesia, Asia dan Indonesia, di Indonesia ini datanya agak lama ya, berdasarkan penelitian di Jakarta 2014, mewawancarai pasien yang berobat ke 6 rumah sakit di Indonesia yang melibatkan sekitar 2.765 pasien, angka inkontinensia urin keseluruhan itu 13%. Ya, pada lansia tipe yang tersering adalah urgensi inkontinensia urin atau OAB basah 9,4% dan inkontinensia urin tipe stres. Ya. Dan ini seperti di negara lain juga meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Begitu juga di negara-negara Asia. Kalau kita lihat ini secara khusus OAB sendiri juga meningkat seiring dengan penambahnya usia. Nah, meskipun prevalensinya sesuai dengan bertambahnya usia, tetapi pada orang lanjut usia pun jarang dilakukan diagnosis atau ditemukan inkontinensia urin ini. Nah, karena memang masalah ini dianggap suatu masalah yang memalukan, sehingga pasien jarang menyampaikan. Atau pasien itu kurang informasinya. Pasien dan kesehatan atau dokternya kurang informasi tentang inkontinensi urin.
atau dipercaya sebagai suatu proses bagian dari proses penuaan, ya, atau provider atau petugas kesehatan, penyedia layanan kesehatan tidak menanyakan tentang inkontinensia urin, atau karena dipercaya terapinya tidak efektif, atau pasien kemudian takut karena obat-obat yang diberikan justru akan memberikan masalah lain. Ini hal-hal yang kemudian mengapa inkontinensia urin tidak terlalu banyak didiagnosis atau tidak kelihatan dalam diagnosis. Padahal dampak psikososialnya banyak, ya, merasa kehilangan harga diri, merasa kemudian malu, terjadi penurunan kemampuan untuk independensi, ya, bahkan tidak jarang mengakibatkan isolasi sosial, depresi, cemas, ya. Tentu efeknya akan akhirnya akan mengakibatkan kualitas hidup yang jelek, ya. Nah, marilah kita kemudian bersama-sama menyampaikan, ya, ke teman-teman, ke masyarakat bahwa inkontinensia urin itu bukan bagian dari proses penuaan dan harus dikelola. Sebenarnya orang normal itu atau tidak normal itu kapan sih dikatakan tidak normal? Pada siang hari kalau kencing lebih dari 1 kali dalam 2 jam, itu dikatakan sudah tidak normal. Ya. Jadi kalau Anda kemudian setiap jam kencing, maka hati itu sudah tidak normal. Atau kalau malam hari 1-2 kali kencing dari proses tidur sampai terbangun, itu juga dikatakan tidak normal. Ada beberapa kepustakaan menyatakan 2 kali atau lebih tidak normal, tapi ada beberapa menyatakan lebih dari 1 kali itu sudah tidak normal, ya. Dianggap frekuensi, ya. Nah, apa saja kemudian faktor risiko untuk inkontinensia urin? Adanya imobilitas atau adanya suatu penyakit-penyakit degeneratif kronis, gangguan kognitif, nah obat-obatan tertentu mempengaruhi obesitas, ya. Ini konstipasi dan fecal infaction, ya. Intake cairan yang sedikit, barrier dari lingkungan, diabetes, stroke, depletion dari estrogen atau merokok. Ini adalah beberapa faktor yang dikatakan berhubungan dengan terjadinya inkontinensia urin. Dan masing-masing faktor ini meningkatkan satu sama lain. Artinya pada orang lansia itu jarang hanya dipengaruhi oleh satu faktor, biasanya oleh beberapa faktor, ya, yang terjadi bersama-sama. Ini adalah beberapa contoh obat yang berkontribusi terhadap terjadinya inkontinensia urin. Kalau dilihat dari klasifikasinya, obat-obat yang menyebabkan overflow inkontinensia bisa dari golongan antikolinergik, ya, antidepresan, antipsikotik, sedatif, hipnotik, antihistamin, di mana kesemuanya dikatakan memiliki efek menurunkan kontraksi dari bladder dan kemudian terjadi retensi. Yang kedua adalah golongan sistem depresan, depresan saraf, seperti narkotik, alkohol, kalsium channel blocker. Ini pasien obat-obat yang sering juga kita berikan. Ini dikatakan berhubungan dengan menurunnya kontraksi dari bladder dan terjadi retensi urin. Alpha adrenergic agonist itu mengakibatkan obstruksi karena kontraksi dari sphincter. Beta adrenergic blocker juga mengakibatkan kontraksi pada sphincter dan terjadi outflow obstruction. Nah, obat-obat yang mengakibatkan stres inkontinen, contohnya alpha adrenergic antagonis, itu sebaliknya, terjadi relaksasi pada sphincter sehingga kencing mudah keluar pada saat kondisi-kondisi batuk atau tertawa. Nah, obat-obat yang mengakibatkan urgensi inkontinen, contohnya diuretik, kafein, ya, itu dikatakan berkorelasi dengan terjadinya inkontinensia tipe urgensi. Nah, kita ketahui ada beberapa kondisi terjadinya perubahan berkenaan dengan proses penuaan, di mana ada kemudian terjadi penurunan kapasitas dari kandung kemih, ya, meningkatnya residual urin, meningkatnya
involuntary bladder contraction, ya, menurunnya resistensi dari outlet pada perempuan umumnya, kemudian menurunnya kemampuan menghambat kontraksi, ya, meningkatnya resistensi outlet pada laki-laki, ya, ini berhubungan dengan prostat biasanya. Kalau kita bandingkan, ya, antara normal dan aging bladder, maka pada kondisi normal bladder, pada saat terjadinya filling dan storage, ya, maka akan terjadi relaksasi detrusor, kontraksi sphincter, dan ini mengakibatkan terjadinya kontinen. Pada saat feeding terjadi detrusor kontraksi, relaksasi sphincter, smooth, kemudian terjadi keluarnya urin. Ini normal seperti proses yang disampaikan di depan tadi. Sedangkan pada aging bladder, ya, pada orang-orang lanjut usia, pada fase filling dan storage itu terjadi meningkatnya eksitabilitas dari bladder, menurunnya resistensi dari outflow, dan ini mengakibatkan terjadinya inkontinensia urgensi dan inkontinensia stres. Di satu sisi pada fase feeding terjadi peningkatan dari outlet obstruction, ya, menurunnya kontraktilitas, ya, sehingga terjadinya retensi, ya, dribbling. Ini biasanya berhubungan dengan overflow, ya. Nah, bagaimana mendiagnosis suatu inkontinensia urin? Tidak ada tool yang bisa dilakukan untuk memastikan, ya, tetapi bisa dilakukan suatu screening dan evaluasi dengan melihat komorbiditas, fungsional, obat-obatan yang diminum, maka kita bisa melihat kemungkinan orang lanjut usia tersebut akan mengalami inkontinensia urin, ya. Jadi multifaktorial evaluation dengan menanyakan tentu anamnesis, ya, tanyakan apakah ada masalah dengan kontrol dari kandung kemih, apakah ada masalah dengan ke kamar mandi, ya, frekuensinya, jumlah kencingnya, ya, apakah merasa pernah tiba-tiba keluar kencing yang tidak bisa ditahan. Itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke pasien-pasien lanjut usia, dan saya berharap semua residen pada saat melakukan pemeriksaan orang lanjut usia selalu tanyakan bagaimana buang air besarnya, bagaimana buang air kecilnya, dan tentu harus diperiksa, jangan percaya saja, ya. Jadi beberapa kasus kita dapatkan kok kencingnya biasa keluar, padahal dia merembes, terjadi retensi. Itu sekali lagi harus sering-sering menanyakan bagaimana BAB dan bagaimana kencing pada pasien-pasien lanjut usia, terutama pasien-pasien yang rawat inap. Nah, physical examination tentu bisa dilakukan pemeriksaan abdominal, pelvic, genitalia, rectal examination, ya, status neurologi, angkasanya juga diperiksa, status mental, bagaimana mobilitasnya, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan fisik. Secara spesifik, rectal examination untuk mencari apakah ada massa, ada fekal yang mengeras, ya, prostatnya bagaimana, ya. Neuro examination tentu melihat ini lebih banyak pada teman-teman di neurologi sebenarnya nanti, untuk melihat ada kemungkinan integritas dari sacral cord-nya, ya, ada perineal wing-nya. Pelvic examination untuk melihat lesi-lesi di daerah labial vaginal, adanya prolap kemungkinan di organ-organ pelvic, ya. Psikologi examination untuk melihat kemungkinan depresi, ya, adanya sleep apnea nocturia, dan lain-lain. Ada beberapa tes yang bisa dikerjakan seperti urinalisis, ya, untuk melihat apakah ada infeksi, kemungkinan infeksi, hematuria, leukosuria, ya, glikosuria. Nah, ini yang penting juga melakukan atau mengevaluasi bladder diaries. Jadi catatan berkemihnya, ya, jam berkemih, jumlahnya, dan lain-lain. Dan ini urodinamik kita di sini juga enggak bisa mengerjakan, ya. Nah, secara garis besar, inkontinensia urin bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, yang sifatnya transient atau reversible, dan yang bersifat permanen. Transient atau reversible ini yang terjadi
sesaat, ya. Tidak ada kepustakaan yang memastikan kapan terjadi. Biasanya dihubungkan dengan kondisi-kondisi kondisi medis akut, ya. Jadi kalau kita melihat inkontinensia urin transien, maka harus kita melihat ini jembatan keledainya, ya. Diapers, ada enggak delirium, ya, adanya infeksi, adanya atropik vaginitis atau uretritis, obat-obatan, ya, diuretik maupun antikolinergik, kondisi psikiatriknya, kelainan-kelainan endokrin, ya, nih diabetes, hiperkalsemia, adakah mobilitas restricted, ya, adakah stool impaction. Ini adalah hal-hal yang mesti dievaluasi kalau kita mendapatkan pasien dalam kondisi inkontinensia urin yang transient, ya, karena terapinya adalah mengatasi faktor-faktor pencetus ini. Jadi kalau kita bisa mengenali kemudian mengatasi, umumnya inkontinensia urin yang transient akan menjadi membaik dan kembali continence. Nah, untuk yang permanen ada 4 tipe sebenarnya, tapi ada kemudian mix jadi 5, ya. Urgensi inkontinensia urin, stres inkontinensia urin, mix inkontinensia urin, ini umurnya urgensi dan stres, ya, kombinasi. Overflow dan fungsional inkontinensia urin. Nah, ini kalau kita lihat rangkumannya, maka urgens inkontinensia itu terjadi karena detrusor overactivity, ya, sehingga tidak bisa dihambat kontraksi dari bladder, ya, dan mengakibatkan keluarnya urin. Bisa dia dalam jumlah yang moderate atau banyak, ya, ini karena overaktivitas dari detrusor. Umumnya terjadi karena sistitis, ya, neoplasma dari bladder dan bladder stone, kelainan dari central nervous system, adanya spinal cord disease, atau ya kalau tidak ketemu ya namanya idiopatik. Yang stres inkontinensia ini terjadi karena menurunnya resistance outlet, ya, meningkatnya intraabdominal kondisi seperti batuk, kemudian bersin, ya, tertawa, itu mengakibatkan urin keluar, ya. Ini semata-mata peningkatan tekanan intraabdomen akan memberikan tekanan ke bladder, oleh karena outlet resisten yang rendah, dia turun, ya. Etiologinya umumnya obesitas, estrogen defisiensi, proses melahirkan, ya, otot-otot pelvik yang lemah, ya. Nah, pada laki-laki itu prostatektomi, itu mengakibatkan menurunnya resistance dari outlet. Yang ketiga adalah overflow inkontinensia. Ini terjadi karena peningkatan outlet resisten. Ya, ini biasanya terjadi karena tekanan yang meningkat oleh prostat hipertrofi mengakibatkan memerlukan tekanan yang lebih tinggi atau lebih besar untuk bisa mengeluarkan urin, ya, atau karena melemahnya otot-otot dari detrusor, ya. Ini biasanya keluar urinnya dalam jumlah yang sedikit, ya. Penyebabnya pembesaran prostat, struktur dari uretral, spinal cord disease, ya, impaction dari feses, ya. Pada diabetes bisa neuropatik diabetes, sacral nerve damage, ataupun beberapa obat yang mengakibatkan detrusor muscle mengalami kelemahan. Yang terakhir adalah inkontinensia fungsional. Ini sebenarnya tidak berhubungan dengan tractus urinarius, ya, ini karena fungsionalnya yang terbatas, ketidakmampuan untuk bergerak dan lain-lain mengakibatkan inkontinensia urin. Ini umumnya berhubungan dengan musculoskeletal disorder, gangguan mental, ya, depresi, obat-obat sedatif, dan lain-lain. Nah, bagaimana penanganan inkontinensia urin?
Saya mencoba mencari guideline di Indonesia, dan ini rasanya guideline yang terbaru ya pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Perkina, ya bukan Perkeni ya, Perkina. Maka semua inkontinensia urin terapinya harus melibatkan keluarga dan pasien. Harus didiskusikan pilihan tata laksana ya. Dan semua inkontinensia urin harus dimulai dengan intervensi gaya hidup, latihan fisik termasuk latihan otot dasar panggul. Kemudian dilihat tipenya, apakah itu tipe tekanan atau stres inkontinen, tipe campuran atau tipe desakan atau urge inkontinent. Setelah itu tentu disarankan untuk pemeriksaan fungsi saluran cerna, obat-obatan ya, penyakit penyerta itu harus dicari. Asupan cairannya bagaimana? Sarankan untuk menurunkan berat badan pada mereka yang mengalami obesitas. Anjurkan penggunaan popok pertama ya, atau penampung yang lainnya. Anjurkan membuat jadwal berkemih untuk pasien-pasien lansia atau pasien-pasien berkebutuhan khusus. Kalau kemudian ini setelah dilakukan evaluasi, dianggap belum membaik, baru kemudian dilakukan evaluasi, dilihat apakah inkontinensia ini dominan desakan atau urge inkontinensia atau tipe stres atau dominan tekanan. Kalau yang dominan tekanan inkontinensia, maka dianggap sudah gagal konservatif dan obat ya. Ini biasanya konsul ke sejawat di bedah. Kalau dia dominan desakan, maka ada pilihan berikutnya, yaitu menggunakan farmakoterapi dengan memberikan antimuskarinik, golongan antimuskarinik atau golongan mirabegron ya. Kalau ini kemudian dievaluasi 3 sampai 4 bulan dianggap tidak memberikan efek yang baik, maka pertimbangkan dilakukan intervensi percutaneous tibial nerve stimulation. Ya ini teman-teman di bedah juga yang melakukan. Nah, kalau khusus pada orang lanjut usia, tidak terlalu berbeda dengan usia dewasa umumnya, maka asesmen awal tetap anamnesis, pemeriksaan fisik, catatan harian berkemih, ya pemeriksaan residu urin, dilakukan pemeriksaan kognitif, mobilitas. Nah, kemudian identifikasi faktor komorbid yang dapat dimodifikasi atau diterapi. Ya. Tetapi kalau ada nyeri, ya berlebihan hematuri, ISK berulang, gangguan berkemih, prolap yang simptomatik, adanya radioterapi pelvis sebelumnya, riwayat operasi daerah pelvis, maka ini memerlukan asesmen khusus ya. Nah, kalau setelah teridentifikasi dilakukan strategi manajemen multikomponen ya, terapi fisik dan perilaku, latihan penguatan otot dasar panggul, manajemen asupan cairan, pengurangan kafein ya, manajemen konstipasi, karena konstipasi ini sering mengakibatkan inkontinensi urin malah. Latihan kontrol kandung kemih ya, menurunkan berat badan. Kalau ini dievaluasi kemudian dilihat, kalau sudah hasilnya bagus ya dianggap efektif, kalau belum responnya kurang bagus maka kembali pilihan terapi medikamentesa, bisa golongan antimuskarinik atau golongan mirabegron. Evaluasi lagi, kalau sudah bagus hasilnya efektif, kalau masih belum adekuat, nah ini bisa rujuk ke teman-teman di bedah urologi atau di ginekologi, tergantung di mana masalahnya. Bisa stimulasi saraf tibialis ya, perkutan atau neuromodulasi sakral atau injeksi toksin botulinum. Ini panduan dari Perkina tahun 2018. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk pola hidup ya, mengurangi atau mengeliminasi kafein ya, mengurangi alkohol, minum air cukup ya, ini disarankan di sini 6 sampai 18, tapi tentu kita lihat pasien kita per individu. Stop merokok, kontrol berat badan ya, turunkan berat badan. Ya, diet yang sehat, mengurangi barrier dari fisikal ya, gunakan komod di tempat tidur ya, kalau itu terlalu jauh toiletnya maka bisa digunakan komod atau tempat tidurnya digeser ke tempat yang lebih dekat dengan toilet. Nighttime feeding ya,
ini mengatur schedule atau pola berkemih, ya, di mana intervalnya kemudian secara bertahap diperpanjang. Misalnya diatur sekarang 1 jam, kemudian 2 jam berikutnya, 3 atau 4 jam berikutnya, ya. Ini akan mengurangi reversible labor, dan ini bisa mengakibatkan kembalinya kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, sehingga kemudian tidak memerlukan orang itu kemudian harus tidur atau beristirahat di samping dari toilet, ya. Kita mengurangi itu. Nah, bladder record atau feeding record ini dilakukan, dicatat, ya, jam berkemih, kemudian jumlahnya, ya, ada enggak sensasi dari urgensi, bagaimana aktivitas dengan kondisi hilangnya atau ngompolnya, kemudian jumlah dari pad yang dipakai, ya, ini intake dietary iritan ini, kafein dan lainnya, ya, bagaimana jumlah minumnya itu harus diharapkan bisa dicatat. Nah, kita akan bahas coba satu persatu dari inkontinensia urin yang permanen. Sekarang stres inkontinen. Ini awal sudah kita sebutkan, stres inkontinen ini keluarnya urin, ya, tentu semua sebenarnya di luar kontrol, ya. Terjadi pada saat aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan tekanan intraabdomen seperti batuk, ya, bersin, tertawa, atau aktivitas fisik lain yang meningkatkan tekanan di abdomen, mengangkat sesuatu yang berat, ya. Tekanan abdomen akan menekan bladder, dan tentu intra bladder pressure akan meningkat, dan karena kelemahan di resisten di uretra maka kencing akan keluar, ya. Ini obesitas, ya, pembedahan, obat-obatan, ya, karena estrogen yang menurun. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya stres inkontinensia, kecuali pada laki-laki yang sudah mengalami operasi, ya, prostatektomi dan lain-lain, itu menyebabkan kelemahan pada uretra. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan penurunan berat badan, penghentian merokok, terapi topikal estrogen. Ini kita sendiri juga saya sendiri belum pernah melakukan topikal estrogen terapi, ya. Mungkin teman-teman yang lain kayak Dr. Suku mungkin tidak pernah. Kegel exercise, ya, ini juga dikatakan bermanfaat untuk menguatkan otot-otot dasar panggul sehingga mengurangi inkontinensia. Ini juga dikatakan bermanfaat pada tipe urgensi. Obat-obatan yang bisa juga diberikan pada stres inkontinensia adalah alpha agonis, ya, pseudoephedrine, kemudian lodostricyclic, estrogen. Sekali lagi ini bisa oral, transdermal atau transvaginal. Ini teman-teman di Obgyn yang konsultan urologi sering melakukan ini. Ya, kalau gagal terapi-terapi tadi tentu kita refer ke teman-teman yang lain di urologi maupun ginekologi. Ini yang dilakukan ini sudah masuk proses pembedahan, saya kira kita lewati. Yang kedua adalah inkontinensia fungsional. Ya, ini sekali lagi sebenarnya tidak berhubungan dengan kelainan di traktus urinarius, tetapi karena fungsional, ya. Jadi penyebabnya karena mobilitasnya yang terganggu, penurunan mobilitas, karena nyeri sehingga bergeraknya lambat, bahkan karena beberapa pakaian itu mengakibatkan terjadi inkontinensia fungsional. Dia sudah berjalan ke kamar mandi lambat, setelah di kamar mandi buka celananya susah, ya lebih dulu dah keluar kencing sebelum posisi kencing baik, ya. Dan psychological factor. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan atau faktor risiko yang berhubungan dengan fungsional incontinence. Ya, jadi tetap harus
dilakukan asesmen fungsional, kemampuan memakai atau melepas baju, ya, mobilitasnya bagaimana, kemampuan mengakses toilet seperti apa, itu harus dilakukan assessment pada mereka yang kita curigai suatu fungsional inkontinensia. Ya, lingkungannya juga dilakukan assessment, lokasi dari toiletnya, tanda atau tanda-tanda toilet, ya, itu harus dilihat adanya tanda-tanda kalau ingin kencing, ya, menggunakan adaptive equipment, kebersihan. Ini seperti contoh ini. Ini kalau kamar mandi umum itu ditandai seperti ini, kalau orang yang muda gampang memahami, tapi bagi orang lanjut usia, apalagi yang sudah demensia, ini masih memerlukan waktu untuk bisa menerjemahkan bahwa ini sebenarnya maksudnya ini tanda toilet, ya. Maka sering kemudian ini menjadi masalah dan solusinya bisa langsung saja gambar toilet dipasang bahwa menunjukkan bahwa itu adalah toilet bagi orang-orang lanjut usia, apalagi yang sudah demensia. Ini salah satu contoh yang bisa dilakukan pada mereka yang mengalami demensia dan fungsional inkontinensia. Yang ketiga adalah urinary inkontinensia atau UI dan atau operative bladder. Per definisi OAB dikatakan atau didefinisikan sebagai kumpulan gejala disfungsi saluran kemih bagian bawah yang didefinisikan secara lengkap sebagai suatu urgensi, baik dengan atau tanpa urgensi urinary inkontinensia. Biasanya disertai dengan meningkatnya frekuensi kemih dan atau kemih di malam hari yang dikenal dengan nocturia. Ini menurut International Continence Society. Tolong siapa itu ya? Tentu OAB ini ditegakkan dengan menyingkirkan adanya infeksi saluran kemih atau kondisi patologis lainnya. Biasanya disebabkan karena otot detrusor kandung kemih yang hiperaktif. Nah, dari definisi itu ada beberapa komponen. Urgensi inkontinensia, ya, berhubungan dengan proses di mana keluarnya urin didahului oleh keinginan tiba-tiba yang tidak bisa dibendung. Frekuensi ini dihubungkan dengan jumlah untuk berkemih seperti tadi. Dalam 2 jam lebih dari 2 kali. Dalam semalam dari tidur sampai siang lebih dari 1 sampai 2 kali. Itu sudah termasuk frekuensi. Nocturia, ya, ini bangun malam untuk melakukan proses berkemih. Urgensi, sensasi di mana timbul keinginan tiba-tiba untuk berkemih dan tidak bisa ditahan. Jadi inilah komponen-komponen yang mengakibatkan operative bladder. Ini prevalensinya. Jadi gejalanya bisa hanya frekuensi saja, ya, bisa urgensi saja, bisa inkontinensia urgensi, atau bisa dua gejala atau bisa ketiga-tiganya pada pasien-pasien dengan operative bladder. Nah, dampak operative bladder itu tentu menurunkan kualitas hidup, menghindari aktivitas sosial karena merasa malu, pembatasan asupan cairan karena takut kencing, kemudian tidak minum, dan ini tentu berisiko pada orang usia terjadi dehidrasi. Ya, karena kurang tidur karena terus bangun untuk kencing, cemas, frustasi, ya, depresi, dan dikatakan meningkatkan resiko jatuh dan fraktur pada orang lanjut usia. Patofisiologinya dulu dikenal beberapa patofisiologi terlibat pada OAB, yaitu myogenik, neurogenik, retrogenik, dan obstruction. Tapi kemudian diusulkan beberapa yang berperan sesuai dengan phenotype ureterogenik, supraspinal pelvic organ crosstalk, ureterogenik, urinary microbiota, autoimmune dysfunction, dan metabolic syndrome. Ini sampai saat ini belum dipastikan usulan-usulan patofisiologi ini masih sebatas wacana secara teori, ya. Nah, ini guideline workup diagnosisnya. Proses inisial anamnesis, ya, adanya urgensi,
frekuensi, nokturia, ya, riwayat penyakit-penyakit yang diderita. Pemeriksaan fisik dilakukan rektal tusi, ya, vaginal tusi, adanya prolap atau impaction, kemudian urinalisis, ya. Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis bisa kultur urin, bisa pemeriksaan post feeding residual, ya, bladder diaries, kemudian ini ada kuesioner, ya, simptom kuesioner yang bisa digunakan. Pemeriksaan untuk kasus kompleks, urodinamik, sistoskopi, USG diagnostik, ya, ini bisa pilihan-pilihan pemeriksaan kalau kita anggap ini kondisi-kondisi yang kompleks. Pemeriksaan diagnosis tambahan ini ada suatu kuesioner operative bladder symptom score, ya. Ada 4 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, berapa kali biasanya Anda kencing dari pagi sampai akan tidur malam hari? Ini ada skornya, ya, kurang dari 7, kurang sama dengan 7, dan lain-lain. Berapa kali biasanya Anda terbangun untuk kencing dari mulai tidur sampai sampai pagi hari? Ini juga ada skornya. Kemudian yang ketiga, berapa sering Anda mengalami keinginan yang mendadak untuk kencing dan sulit ditahan? Ini urgensi, ya. Yang keempat, seberapa sering Anda ngompol karena sulit menahan keinginan mendadak untuk kencing? Urin urgensi, urin inkontinensia, ya. Kalau kemudian skor ini dijumlahkan, ya, kalau jumlahnya kurang dan sama dengan 5 itu maka dikatakan OAB ringan. Kalau 6 sampai 11 OAB sedang, dan apabila lebih dari 12 skornya dia masuk OAB berat. Ini adalah guideline terapi, ya, diagnosis dan terapi untuk operative bladder. Ya, ini juga saya rasa guideline yang terbaru ini tahun 2019 kita ambil. Jadi tetap, ya, histori, physical, urinalisis, ya, cari simptom dari OAB, edukasi pasiennya, ya, behavioral terapi, kemudian baru farmakologi manajemen, ya. Kalau kemudian dia kompleks, bisa pertimbangkan kultur urin dan lain-lainnya. Nah, kalau modifikasi terapi non farmakologi itu gagal, dilakukan terapi farmakologi manajemen dengan menggunakan pilihan tadi. Bisa dengan antimuskarinik atau beta blocker. Nah, ini sebenarnya ada perubahan guideline dibandingkan guideline sebelumnya, di mana beta 3 adrenoseptor agonis ini masih belum dimasukkan di guideline sebelumnya. Guideline yang terbaru sudah masuk. Jadi pilihannya lebih banyak. Bisa dengan golongan antimuskarinik, bisa juga memberikan golongan beta 2 adrenoseptor agonis. Ya, kalau ini gagal, baru yang tadi bisa digunakan intradetrusor onabotulinum toxin injection atau PTNS atau sacral neuromodulation. Ini sekali lagi teman-teman di bedah atau Opjin yang mengerjakannya. Ya, intinya seperti tadi, ya. Ini sama. Ini kalau kita lihat perbedaan antimuskarinik dan beta 3 agonis, ya, antimuskarinik ini akan lebih lengkap, ya. Ya, antimuskarinik dia akan menghambat kontraksi parasimpatis kandung kemih melalui reseptor M2 dan M3 dengan harapan berkurangnya kontraksi dari otot-otot bladder. Sedangkan beta 3 agonis reseptor dia mengaktifkan saraf simpatis untuk merelaksasi kandung kemih, di mana keduanya tujuannya tentu mengurangi aktivitas dari otot-otot bladder sehingga tidak atau mengurangi gejala-gejala dari inkontinensia tersebut. Ini, ya, contoh-contoh dari antikolinergik, ya. Oxybutinin, deltoridin, intermediate release, deltoridin yang extended release, oxybutinin. Ini ada beberapa tipe dari fenasin, tobias, solifenasin, trospium. Tetapi efek antikolinergik menjadi hambatan pada orang usia. Beta 3 agonis contohnya adalah mirabegron. Nah, sekali lagi, kedua golongan obat itu
tetap menjadi pilihan terapi pada operatif bladder. Tetapi kita harus melihat pasien kita seperti apa. Kalau pasien kita sudah banyak dengan diagnosis penyakit seperti Parkinson, penyakit jantung, depresi, asma, yang penyakit-penyakit ini sendiri sudah menggunakan obat-obat yang sifatnya antikolinergik, maka kita mesti bijak memilih apakah kita akan menambahkan antikolinergik atau pilihan yang lain. Tapi kalau enggak, tetap antikolinergik tetap menjadi first choice, ya. Kalau tidak tahan atau ada efek samping yang berlebihan dari antikolinergik, maka bisa diberikan beta 3 agonis reseptor, supaya kita tidak memberikan beban berlebihan antikolinergik kepada pasien kita, karena itu efeknya sangat tidak nyaman dan mengganggu kualitas hidup pasien. Kemudian yang terakhir, overflow incontinentia. Ini karena meningkat resistensi dari uretra, sehingga harus bisa merancing, atau karena lemahnya otot-otot dari bladder. Penyebabnya bisa karena obstruktif, yang sering adalah prostatic hypertrophy atau stenosis uretral, bisa karena neurogenik, spinal cord injury, neuropati, dan lain-lain. Bisa dengan diabetes sebagai penyakit utama. Ya, yang khas gejalanya lah dribbling, kencingnya sedikit-sedikit, ya. Kemudian kalau kita lihat bisa pada kondisi yang cukup berat, bladdernya terpalpasi, teraba, ya, karena retensi atau residual urin yang cukup banyak. Tentu penanganannya kalau obstruktif, tentu intervensi dari surgical, neurogenik, bisa digunakan antikolinergik, ya. Bisa kalau memang sudah menggunakan obat banyak efek sampingnya, kemudian pembedahan juga sulit dikerjakan, maka intermittent kateterisasi bisa dilakukan, ya. Nah, kapan kita harus merefer pasien ke teman-teman yang lain sejawat di uro maupun di obgyn? Kalau ada prolap pelvik, ya, pembesaran prostat yang sangat mengganggu proses meningitis. Kalau menggunakan atau memasang kateter 14 itu kesulitan, tidak usah dipaksakan, ya. Kemudian kalau ada hematuri, ya, kalau terapi-terapi yang tadi itu sudah kita kerjakan dan gagal, maka kita bisa merujuk pasien ke sejawat yang lain. Jadi manajemen inkontinensia urin itu memerlukan satu tim, ya. Harus melibatkan pasien itu sendiri, melibatkan keluarganya, melibatkan caregiver, perawat, pramaker provider, bahkan dietitian, ya, fisioterapi, dan tentu manajemen rumah sakit harus dilibatkan. Saya kira ini slide terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Silahkan saya kembalikan ke Dr. Cak Wahyu. Terima kasih. Untuk semua dokter atas ilmunya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari residen, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Pasien geriatri yang mau ujian siap-siap menjawab, ya. Ya, silakan berbagi ilmu. Kalau ada hal-hal yang rasanya kok enggak pas dengan yang dibaca, tentu saya yakin residen lebih banyak baca daripada saya. Boleh disampaikan, ya, untuk menambah kasanah keilmuan kita, enggak apa-apa, ya. Ini ada pertanyaan dari chat, izin saya baca, Dok. Okay. Dari dokter Gangga. Dokter Gangga nih jawab begini nanti. Iya, dokter Gangga ini sam-samnya enak biasanya, Dok. Terima kasih dokter atas materinya pada siang hari ini. Mohon izin bertanya, dokter. Pada kasus inkontinensia urin, apakah perlu pembatasan cairan pada pasien? Dan bagaimana mekanisme injeksi botulinum toksin dapat mengatasi inkontinensia urin? Terima kasih, dokter. Ya, baik.
Nah, pertanyaannya bagus, jawabannya susah. Ya, pemanasan cairan itu sekali lagi dilihat jangan lupa pasien-pasien lanjut usia yang DHI itu justru mengakibatkan iritasi pada daerah bladder, dan ini justru mencetuskan terjadinya inkontinensia. Ya, kita lihat tipenya. Kalau tipe pasiennya overload, ya kurangi minumnya. Kalau justru cenderung terjadi dehidrasi, jangan dikurangi lagi. Tambah dehidrasi, tambah bladdernya memperburuk dari inkontinensia. Yang kedua, injeksi botulinum itu dihubungkan dengan efek dari botulinum toksin ini mengakibatkan relaksasi, sehingga injeksi di tempat-tempat di otot-otot bladder itu mengakibatkan otot-otot tersebut lebih relaksasi dan kontraksinya berkurang, sehingga dampak dari kontraksi berlebihan itu bisa dikendalikan, ya, mengurangi gejala. Sekali lagi, terapi ini tidak menyembuhkan, tetapi mengurangi gejala, sehingga sebenarnya medikamentosa itu adalah pilihan yang kesekian setelah yang tadi, ya, pola hidup itu diperbaiki. Saya kira begitu, Dokter Cak, Dokter Gangga. Terima kasih dokter. Untuk dokter Gangga, apakah sudah puas ya kalau nanti ini kemudian ada pertanyaan dokter juga lagi di kolom chat, saya izin bacakan dari dokter Prawira Bayu. Selamat siang dokter, saya Bayu, residen divisi geriatri. Pemberian materi yang sangat menarik. Izin bertanya, apakah dalam tata laksana inkontinensia urin, adakah peran dari terapi nutrisi? Jika ada, apakah kira-kira nutrisi yang bisa kita KIE kepada pasien untuk membantu penanganan pasien? Terima kasih dokter. Jadi pertanyaannya nih dok, jadi nutrisi dan KIE-nya ke pasien. Ya, Dokter Bayu udah mau ujian. Mestinya Dokter Bayu. Sebelum ditanya, nanya duluan katanya dok. Oke. Tadi kan kalau di slide terakhir itu bahkan kita melibatkan dietitian. Ya. Di terapi-terapi hampir keseluruhan juga menunjukkan pola hidup yang sehat masuk diet. Ya. Tidak ada terapi diet khusus sebenarnya. Kalau itu pasien dengan obesitas atau overweight, tentu terapinya diet nutrisi yang tujuannya mengurangi kelebihan berat badannya. Ya, tidak ada terapi khusus. Kalau pasien itu kemudian konstipasi, maka terapi dietnya yang mungkin tinggi serat untuk mengurangi gejala-gejala konstipasi. Intinya sih tidak ada makanan khusus untuk inkontinensia, secara umum diet yang sehat. Ya, cukup serat ya, dan dikurangi makanan yang iritatif, teh dibilang kafein ya harus diturunkan, dan ya di luar diet kan rokok dikatakan mempunyai dampak iritatif terhadap bladder dan mencetuskan terjadinya inkontinensia. Itu rasanya yang sempat saya baca untuk di nutrisi Dokter Cak. Dokter Bayu, terima kasih. Halo? Bisa terdengar kah? Sampun dok, saya yang belum unmute dok, maaf dok. Saya yang tadi belum unmute dok, maaf dok. Sudah dok, jadi dokter Bayu sudah nih terdengar ya, dokter Bayu ya, dan sudah terjawab semuanya. Mungkin kalau ada lagi pertanyaan saya persilahkan, waktu masih tersisa 3 menit. Mungkin satu lagi kalau ada. Ya, kalau tidak ada. Tidak ada, bagaimana dok? Ya, pun cukup dok. Cok, udah makin dulu ya. Kenapa dok?
Makin sibuk ya, kasus makin meningkat ya. Makin naik dok, sampai pagi niki 52 niki yang masuk tambah lagi 7 kalau tidak salah. Denut 2 ada 2, kemudian ada satu keluarga 5 orang dok. Ya, Sangian siap-siap. lumayan. Saya ganggu-ganggu nanti ya. Iya, siap dokter. Oke. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin yang nutup dok. Ngiring. Terima kasih tercap. Terima kasih ada Presiden. Iya dok. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan tadi kuliah khusus dari Dr. De Bagus Putrawan tentang inkontinensia urin, di mana memang pada pasien-pasien geriatri sering terjadi inkontinensia urin dan tadi sudah disebutkan jenis-jenis inkontinensia urin beserta terapi-terapinya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12, saya izin menutup kuliah khusus ini dengan terima kasih Om Santi 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 Om. Terima kasih dokter. Oke.